Ya. Selamat siang Pak Lo. Ya. Terima kasih Bapak sudah mengedukasi kami nih, sangat memberkati. Saya ada beberapa pertanyaan Pak, tapi tadi ternyata Bapak sudah ceritakan awal Bapak dulunya kerja di bank gitu ya Pak ya? Iya. Di usia 30 tahun, kemudian Bapak mulai bisnis saham, ya kan? Bukan bisnis saham. Waktu saya telat sekali mengenal saham ketika usia 30 tahun. Saya kerja di bank, teman-teman saya pada beli saham. Jadi saya ikut-ikutan beli saham gitu, mulai 30 tahun. Bukan bisnis saham, saya tetap kerja ya di bank. Jadi ada sisa uang hasil kerja ya dibelikan saham begitu. Ya, kalau saya lebih tertarik sih kepada perjalanan Bapak nih Pak, dari mulai tadi miskin sampai Bapak sangat diberkati saat ini. Kalau Bapak boleh sharing lebih lagi, saya juga mau tanyakan bahwa waktu itu kan Bapak kerja di bank itu ya. Iya. Kemudian mungkin dengan nilai nominal yang minim lah, yang tadi Bapak bilang bahwa harus kerja dulu gitu kan. Nah kan Bapak juga bilang bahwa orang kerja berapa sih ya kan income-nya. Terus kemudian apa nih Pak yang membuat Bapak sangat akhirnya Bapak terjun full di saham itu, dapat hikmat dan mungkin pengetahuan yang tadi Bapak bilang sangat penting, karena dari pengetahuan lah orang bisa tahu nih bisnis ini sehat atau enggak, perusahaan ini sehat atau enggak. Karena tadi TBK aja yang perusahaan tadi go public itu juga banyak yang dalam tanda kutip hanya menarik uang dari investor itu sendiri. Karena saya juga salah satu supplier di beberapa perusahaan TBK Pak, dan malah TBK itu yang bayarnya lebih lama dari perusahaan konvensional yang lainnya gitu kan. Kadang saya juga bertanya ini TBK apa gitu kan, karena kan kalau sebagai kita konvensional tuh kalau udah TBK kesannya kan perusahaan itu sehat, sudah melalui audit segala macam. Nah itu sih Pak, jadi mungkin saya mau minta sharing dari Bapak, apakah Bapak juga punya mentor sebelumnya, karena kita ini awam nih Pak di saham, jadi bisa aja salah, maaf kayak tadi Ibu yang tadi bicara itu hanya aku nih mau kaya gitu kan, terus akhirnya main saham dan akhirnya nggak ada untung misalnya, terus kemudian lama gitu kan. Terus saya juga tanya mengenai apakah saat ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sawit, perkebunan kelapa sawit dan batu bara boleh dikatakan sehat Pak, karena banyak nih yang saham mereka sekarang sedang diperjualbelikan gitu kan. Terus juga emas nih Pak, kan ibu-ibu biasa nggak mau beresiko, biasanya di emas aja gitu kan, karena emas itu merupakan mata uang atau nilai tukar gitu kan. Karena kan emas sebenarnya kalau dibeli, kalau kita bilang juga nanti nggak ada untungnya ya Pak ya. Itu sih Pak, terima kasih Pak Loh. Baru mau dikat, jangan banyak-banyak pertanyaan. jadi lupa. Pertama perjalanan hidup dulu Pak tadi. Oh iya, saya jadi klerek 11 tahun ya. Jadi gajinya kecil terus tuh ya. Bukan seorang direktur yang gajinya besar, jadi klerek. Nah, tadi menarik Ibu bilang ada batu bara, kelapa sawit ya. Menurut saya sih yang paling banyak untung itu sekarang batu bara ya. Seperti Adaro labanya 38 triliun ya. Adaro laba bersihnya 38 triliun tahun lalu ya. Kelapa sawit pun harga CPO lagi naik, sekarang main turun, jadi pada booming komoditas. Jadi batu bara, kelapa sawit pada banyak ya. Saya pribadi juga punya perusahaan tambang batu bara dan kelapa sawit ya. Cuman di satu tambang batu bara yang labanya mungkin kira-kira tahun ini bisa 5-6 triliun, saya pemegang saham nomor 2 terbesar di sana ya. Udah untung banyak sekali, saya belum lepas ya. Kemudian juga saya punya saham perkebunan kelapa sawit cukup besar ya. Cuman sedikit lagi mungkin 5% ya. Perkebunan kelapa sawit yang sudah menghasilkan sebesar 4 kali negara Singapura ya. Besarnya kelapa sawit itu 4 kali negara Singapura, saya sudah punya 4% lebih di situ ya. Sebentar lagi 5%. Jadi
Saya juga suka komoditas, tapi batu bara yang sangat menguntungkan sekali, tambang batu bara ya. Kalau emasnya gimana sih? Terakhir Oke, kan emas. Emas saya liatin valuasinya mahal-mahal. Valuasinya mahal-mahal sekali, valuasi in terms of PE ya, mungkin ada PE yang 40 kali, 20 kali, sedangkan kalau tambang batu bara kan banyak yang PE-nya one time, two times ya. 1 tahun, 2 tahun udah break even ya, kalau harga batu bara tidak turun ya. Jadi sangat murah sekali. Sampai hari ini setiap hari saya beli tambang batu bara loh, masih menambah terus porsi saham saya ya. Ya, silakan. Batu bara kan baru belakangan ini menggeliat lagi ya Pak ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan sempat tepar gitu kan, sampai banyak perusahaan yang kolaps, vendor-vendor yang masuk ke tambang batu bara karena waktu itu memang sempat tepar gitu kan Pak. Ya. Baru beberapa ini menggeliat. Kemudian bagaimana sih Pak kita melihat yang perusahaan sehat itu, karena memang kami juga mensuplai ke pabrik sawit itu, salah satu pendirinya adalah mantan direktur dari Astra gitu Pak. Dan itu bagus memang Pak, sawit bagus Pak. Kalau Ibu sebut direkturnya mantan direktur dari Astra, saya udah tahu tuh, itu London Sumatera. Kira-kira betul ya, London Sumatera Plantation ya. Saya kasih tahu Ibu, London Sumatera itu sudah berdiri 100 tahun yang lalu, hari ini utangnya 0. Di kas masih ada uang nganggur 3 triliun lebih ya. Ya pasti dong, malu dong kalau nggak bayar ya. Ya pasti dong, kan perusahaannya nggak punya utang, terus di kas masih ada uang nganggur 3 triliun lebih, ya pasti aman lah Ibu. Saya mesti punya pengetahuan. Ibu begitu sebut direkturnya dari Astra, saya udah tahu, oh ini London Sumatera. Emas saya tidak beli ya karena valuasinya mahal-mahal, jadi saya masih fokus di tambang batu bara. Setiap hari saya beli ya karena itu masih in terms of PE hanya 1-2 kali saja, jadi murah sekali, jadi saya terus membeli. Kira-kira gitu ya. Masih Ibu masih mau tanya lagi? Oke ya. Memang banyak mau yang bertanya nih Pak Lo, Ya, tapi waktunya apa-apa. memang ya. Santai aja saya ya. kan orang yang banyak waktu. Wah, berikan tepuk tangan dulu dong buat Pak Lo. Kelihatannya bisa jam 12 lebih nih Pak. Nggak Ya, apa-apa. silakan. Saya sebagai seorang sleeping shareholder nggak kerjain apa-apa, waktu luang saya banyak ya. Nggak ngurusin perusahaan, nggak punya karyawan satupun, nggak punya pelanggan satupun, kantor aja nggak punya. Ya, jadi bos juga nggak punya. Jadi orang yang paling kaya waktu saya, ya nggak ngurusin apa-apa. Jadi kalau pelayan-pelayan Tuhan jadi seorang sleeping shareholder bagus tuh, punya waktu luang untuk melayani Tuhan ya. Nanti Bapak bilang ayo melayani, aduh saya sibuk nih nggak punya waktu. Begitu jadi sleeping shareholder, udah waktunya banyak, jadi apa aja bisa ya.